Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen wakaf yang diampu oleh Bapak Beni. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 yaitu tentang wakaf dalam aplikasi undang-undang konvensional serta aplikasi baru wakaf benda, manfaat, dan hak-haknya. Sebelum saya dan teman-teman menjelaskan tentang materi yang akan kita sampaikan, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nurizatul Hasanah, yang kedua ada Muhammad Febrianto, dan yang ketiga ada Faik Al-Balad. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari wakaf. Menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan Oke, selanjutnya bab unsur-unsur wakaf berdasarkan UU. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut. A. Wakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. B. Nazir, pihak yang menerima harta benda wakaf dan wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang C. Harta benda wakaf, harta benda yang memiliki daya tahan lama. D. Ikrar wakaf, pernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan maupun tulisan. C. Peruntukan harta benda wakaf. F. Jangka waktu wakaf. Kemudian aplikasi wakaf. Wakaf bukan hanya untuk kepentingan tempat ibadah atau masjid, melainkan juga untuk segala keperluan masyarakat seperti untuk sekolah, balai desa, membuat jalan, pasar, sumur bagi pertanian, wakaf gedung, atau bangunan dan lain-lain. Tujuannya untuk kemanfaatan kehidupan dan kesejahteraannya masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini sesuai dengan UU nomor 41 tahun 2004 pasal 4 yang berbunyi, wakaf
bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dan pada pasal 5 yang berbunyi, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya adalah manfaat wakaf. Manfaat wakaf ada 5, yaitu mendapatkan pahala yang terus mengalir, membantu meringankan beban orang lain, bisa menumbuhkan jiwa sosial, menghapus kesenjangan sosial di masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya yaitu harta benda wakaf menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang dibagi menjadi 2, yaitu harta benda yang tidak bergerak dan harta benda bergerak. Yang pertama yaitu harta benda wakaf yang tidak bergerak. Ada hak atas tanah sesuai dengan undang-undang, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah, dan terakhir benda tidak bergerak yang lainnya sesuai dengan undang-undang dan syariah. Yang kedua, ada harta benda wakaf bergerak, yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak yang lainnya sesuai dengan undang-undang dan syariah. Untuk referensi yang kita ambil yaitu dari jurnal yang ditulis oleh Baslul Hazami yang berjudul Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Kami tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.